lahir dari keluarga yang kurang mampu dan hidup yang sederhana bukanlah keinginan dari setiap anak. Michael Nunziato, yang biasa disapa Nonsi, tidak menyerah dengan keadaannya. Dan dia selalu bersyukur telah dilahirkan dari keluarga yang begitu menyayanginya. Nonsi bercita-cita menjadi seorang guru. Dia pun begitu tekun dalam belajar. Oh, tambah ma? Bukan hanya itu, Nonsi juga sangat rajin dalam membantu orang tuanya di rumah. Sejak hadirnya Feeding and Learning Center di desa ini, Nonsi dan teman-temannya sangat senang karena mereka sudah dapat belajar dengan guru yang telah diutus oleh Tahan Pengharapan. Mereka pun semakin bersemangat untuk belajar. Saat ini Indonesia masih dilanda COVID-19. Guru-guru Tahan Pengharapan tidak kehilangan akal. Mereka membuat kelompok-kelompok kecil sehingga anak-anak masih dapat belajar sesuai dengan anjuran pemerintah yang mengharuskan mereka untuk tetap menjaga jarak. Kegiatan ini berjalan dengan lancar, dan antusias setiap anak pun tetap terlihat. Sehingga kecerdasan mereka dalam bidang akademik semakin meningkat dari sebelumnya. Dan orang tua pun sangat bersyukur dengan hadirnya Tahan Pengharapan yang telah peduli dengan pendidikan anak-anak mereka. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Nopen, Timur Tengah Utara. Bersama kita mendukung pendidikan di pedalaman Indonesia, sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Saat ini saya sedang menuju ke rumah salah satu siswa, namanya Once, di desa Oenain. Untuk sampai di sana, saya harus berjalan kurang lebih 2 jam, karena jaraknya sekitar 6 km. Kami melakukan belajar di rumah sejak adanya peraturan dari pemerintah untuk sekolah diliburkan. Sejak adanya peraturan dari pemerintah untuk belajar di rumah, sejak itu kami melakukan kunjungan belajar ke rumah siswa. Di Nesunap ini sendiri, siswa-siswanya berasal dari 3 desa, yaitu Desa Nesunap, Desa Oenain, dan Desa Tupun. Dan ada 2 desa yang cukup jauh, yaitu Desa Oenain dan Tupun. Walaupun jaraknya cukup jauh, kami tetap pergi untuk mengunjungi siswa untuk belajar di rumah mereka. Namun di sini kondisi jalan itu kurang bagus. Untuk sampai di Desa Oenain sendiri, kami harus melewati sungai kecil, dan jika hujan, sungainya akan banjir, dan kami tidak akan bisa lewat karena tidak ada jalan pintas lain untuk bisa sampai di desa itu. Saat pertama kali mengajar ke rumah siswa di desa itu, perjalanan kami memang lancar. Jalan tidak berlumpur karena memang tidak ada hujan. Perjuangan mengajar di rumah siswa memang tidak selalu mudah, tapi itu justru membuat kami lebih mengenal mereka. Kami jadi lebih tahu kegiatan mereka sehari-hari apa, bagaimana mereka di rumah mereka, dan kami juga lebih dekat dengan warga yang memang jarang kami jumpai, jarang kami kunjungi karena jaraknya yang cukup jauh. Dan selain itu juga, ini akan menjadi pengalaman yang berharga bagi kami secara pribadi. Walaupun proses belajar mengajar hanya dilakukan dari rumah, tapi setiap anak tetap antusias untuk belajar. Dan guru-guru juga semakin bersemangat untuk mendampingi mereka. Kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Kemajuan pun diperlihatkan oleh setiap anak. Mereka sudah dapat berbahasa Indonesia, mengenal huruf, membaca, menulis, dan berhitung. Selain itu, guru-guru juga mengajarkan mereka untuk menanam sayuran. Dan kegiatan ini pun membuahkan hasil. Mereka dapat menghasilkan tomat yang sangat segar. Orang tua sangat senang dengan perubahan yang terjadi, dan mereka sangat mendukung kegiatan ini. Kedekatan antara guru dan anak pun semakin terbangun, dan guru semakin mengenal karakter dari setiap anak. Semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu, sehingga anak-anak dapat kembali belajar bersama di sekolah.
Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Desa Naisunaf, Timur Tengah Utara. Mari bersama mendukung anak-anak yang ada di pedalaman Indonesia untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Pelayanan doa dan konseling atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Tangan Pengharapan membuat merchandise positif PYTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Bagi Bapak dan Ibu yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengharapan dan QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kami bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Saya percaya bahwa Tuhan selalu melindungi dan menyertai setiap kita sepanjang minggu ini. Sebelum ibadah dimulai, mari kita saksikan bersama-sama video update peduli sesama, penyaluran bantuan dari setiap donasi yang Anda percayakan lewat Yayasan Tangan Pengharapan. Mari kita saksikan bersama-sama. Pandemi COVID-19 sejenak mengubah, bahkan menghentikan aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari. Sebagian besar dari kita harus bekerja dari rumah, tapi tidak bagi mereka yang penghasilannya bergantung dari aktivitas harian. Ya, selama COVID ini, istilahnya dampaknya pengaruhnya besar sekali. Bagi saya, bagi pedagang orang kecil itu dampaknya besar sekali. Karena apa? Ya, mungkin orang-orang nggak ada kerjaan, nggak ada ini, jadi uang kan kurang kerjaan, jadi nggak ada bayaran, nggak ada ini, untuk jajan aja susah gitu. Terus kan kayak penghasilan kita dari selama COVID itu sebenarnya nyimpen 1 juta aja nggak bakalan nggak cukup buat makan aja. Terus terang kalau pedagang ini ya pendapatan semuanya dapat 300.000, itu belum diambil modal, belum diambil apa gitu. Tapi sebelum COVID kita ya alhamdulillah itu satu masih dapat 1 juta ibarat pendapatan itu paling sebesarnya 700 itu masih dapat. Ini PSBB yang kedua ini tambah. Yang kedua ini lebih parah, lebih pahit. Ya gimana ya, corona begini, aduh susah segalanya. Susah, ngapa-ngapain nggak bisa gitu. Kalau bisa sih cepet inilah, cepet normal lagi gitu aja mintanya. Soalnya kan dampak corona ini cari kerja tuh susah. Suami juga nggak kerja, jadi buka usaha kecil-kecilan. Ya waktu pertama lockdown bener-bener susah, belum ada bantuan ya. Pas mau normal baru didapat bantuan. Ini kemarin agak normal, udah kan ada katanya pembukaan kerja, akhirnya kan tutup lagi, warungan sepi, terus kita buat bayar kontrakan, minjem sini minjem sana buat bayar kontrakan. Terus ya gimana ya, susah lah kalau diceritain mah sedih. Sedih gitu, mau pulang kamu kemarin aja maksain. Sebenarnya sama PSBB dilarang, tapi kan saya mohon daripada saya di Jakarta nggak makan gitu, mendingan pulang.
Meski di saat kondisi yang sulit, seberat apapun situasi yang melanda saat ini, kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Pada minggu yang ke-33 ini, tim peduli sesama telah menyalurkan 450 makanan siap saji, 887 paket sembako, dan dana tunai kepada 17 kepala keluarga yang membutuhkan. Total bantuan yang telah disalurkan sebanyak 3.992 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 9.783 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 23.147 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.330 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 111 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Loja Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Dari Salamayang, suku Lauje, Sulawesi Tengah. Kami sedang menuju ke rumah beberapa anak murid kami untuk datang membawa beras yang telah didonasikan oleh Tangan Pengharapan. Dan saat ini kami sedang berada di rumah Bapak Pando. Kami dari Salamayang, keluarga Bapak Pando dan anak-anak murid yang ada di sini mengucapkan terima kasih kepada Tangan Pengharapan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Hidup bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan juga berbagi. Berbagi dengan orang lain adalah bentuk terbaik mensyukuri apa yang telah kita dapatkan. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan sehingga di minggu ke-33 ini Yayasan Tangan Pengharapan masih bisa menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan di masa COVID-19. Dan juga terima kasih buat kepercayaannya kalau kami masih bisa terus kasih makan dan pendidikan bagi 5.000 anak di pedalaman Indonesia, semua berkat bantuan Anda dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Hari ini Praise and Worship akan dilayani oleh Edward Chern. Kita akan ada perjamuan kudus, mari persiapkan roti, anggur, atau roti, atau apa saja minuman yang ada di rumah Anda. Mari persiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Harapkan hadirat Tuhan hadir di setiap rumah kita dan melawat setiap kita, berdoa supaya firman Tuhan yang diberitakan jadi berkat bagi kita juga. Enjoy the service. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan pertolonganmu
yang selalu ku nantikan selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari yang di rumah kita sama-sama nyanyikan. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau Yesus yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kalau saya sharing, jujur saya tidak pernah berpikir kalau saya bisa jadi seperti hari ini. Saya tidak punya dasar bernyanyi, saya tidak punya dasar worship leader. Bahkan saya dilahirkan dari keluarga juga yang sederhana, dari kekurangan ekonomi. Tapi kalau saya bisa jadi seperti hari ini, seperti lagu ini bilang, hanya Yesus yang bisa saya andalkan. Dan memang benar saudara, pergumulan hidup membuat saya belajar untuk justru semakin percaya sama Tuhan. Dan saudara bisa lihat sendiri, dari latar belakang yang tidak berada, dari kampung, saya dari Sumba. Mungkin saudara tidak tahu Sumba itu di mana. Tapi tahun 2002 Tuhan ubah hidup saya ketika saya mengeluarkan album pertama. Padahal album itu cuman buat saya untuk berkarya aja dalam bahasa Mandarin lagi. Dan saat itu saya tidak pintar bahasa Mandarin, saya cuman bisa nyanyi Mandarin. Tapi setelah 2 tahun setelah itu saya belajar Mandarin tentunya untuk mengupgrade saya sendiri. Tapi intinya dari awal ketika album pertama saya, album Mandarin itu, saya kepingin cuman menjadi berkat buat orang suku Tionghoa yang belum kenal Tuhan. Dan banyak orang Indonesia yang masih belum percaya Tuhan yang berbahasa Mandarin. Dan ternyata album itu, jujur album itu ditolak, dibawa ke perusahaan rekaman di Jakarta. Saya waktu itu habis sekolah, baru habis lulus di Surabaya. Album itu malah diejek. Aduh, yang nyanyi suaranya biasa katanya, lagu-lagunya jelek, tidak ada yang mau, siapa Edward Chen gitu. Tapi puji Tuhan ada satu perusahaan rekaman yang akhirnya mencoba. Dia mencoba ambil album itu dan dia distribusikan. Dan ternyata tanpa promosi, zaman itu tidak ada YouTube, tidak ada apa-apa. Tahun 2002 saudara, justru album itu tiba-tiba Tuhan pakai luar biasa. Tanpa promosi, event poster pun tidak ada waktu album itu keluar. Ternyata album itu jadi berkat, bahkan sampai di China, ya, gereja-gereja yang berbahasa Mandarin di Singapura, Malaysia dan sebagainya. Dan sejak saat itu nama Edward Chen dikenal. Dan saya tidak siap menyanyi, saya tidak siap melayani Tuhan karena bukan bagian saya melayani Tuhan. Saya sekolah lulusan teknik industri, saya mau bekerja, bantu orang tua saya yang terlilit utang banyak. Tapi ternyata justru
Rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan yang terbaik. Dia bawa dari hidup melayani apa adanya, dan Tuhan pulihkan hidup saya. Bahkan Tuhan pulihkan hidup orang tua saya lewat hidup saya. Dan seperti lagu ini bilang, lagu ini lagu yang saya tulis. Setiap di dalam pergumulan hidup, Tuhan sudah merancangkan yang baik sebenarnya. Asal apa? Asal kita mau tetap terus mengandalkan Tuhan, terus menantikan Tuhan. Seperti lagu ini bilang kan. Mari kita nyanyikan sama-sama refnya. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau Yesus yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari yang mau mengandalkan Tuhan hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau Yesus yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama kami menyembah, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Pasti terjadi. Haleluya. Sungguh ada mujizat saat hati menyembah. Oh, mari sembah Tuhan, naikkan ucapan syukurmu sekali lagi. Hanya Kau yang ku andalkan. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari terus nantikan Tuhan, andalkan Tuhan. Justru saat-saat ini, saat engkau mengalami pergumulan hidup, ini saat yang terbaik untuk engkau menyembah Tuhan. Tuhan mendengar hati yang hancur, Tuhan melihat hati yang hancur, mendengar seruan hatimu, orang yang minta tolong. Haleluya. Selama kita menyembah, pasti ada mujizat. Sebuah lagu ini, lagu berikut ini hasil dari pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan. Lagu ini sebenarnya dinyanyikan oleh anak saya dan saya. Lagu ini sangat jadi viral. Judulnya Jangan Pernah Menyerah. Mungkin ada beberapa orang yang sudah pernah melihat di YouTube saya. Ketika anak saya umur 2 tahun, anak saya yang pertama Justin Faith, dia hampir meninggal, dia sakit pendarahan di usus. Dan ketika dioperasi, pendarahan parah dan oksigennya turun. Dan harusnya dia udah mati, udah sesak nafas. Tapi Faith tidak menyerah, dan kami orang tua pun tidak menyerah. Karena kami tahu Tuhan yang kita sembah pun tidak menyerah. Hari ini, yang tahu lagu ini, dimanapun Anda berada, sekali lagi, hadirat Tuhan tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Dia akan menjamah engkau ketika engkau menyembah di tempat engkau berada. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji
selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari sama-sama katakan, nyanyikan lagu ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, come on. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari katakanmu tinggi-tinggi, katakan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi, yang mau menyerah katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ada mujizat Tuhan bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Oh, Tuhan sungguh tidak mau menyerah buat saudara dan saya. Untuk itu Dia berikan hidupnya. Dia turun menjadi manusia. Itu bukti Dia tidak menyerah. Apapun kondisimu hari ini, mungkin kau berbuat salah, kau berdosa, kau jatuh dalam dosa yang sangat berat, atau engkau sudah tidak tahu mau ngapain lagi, kau rasanya sudah tidak bisa bangkit lagi. Selama kita masih bernafas, ada mujizat. Dan selama kita tidak menyerah dan tidak putus asa, selalu ada mujizat.
pengharapan itu ada. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami bersyukur lewat penyertaan-Mu yang luar biasa sampai hari ini kami boleh menikmati Tuhan. Terima kasih lewat pujian penyembahan yang melawat kami. Terima kasih untuk kesaksian yang telah menginspirasi kami. Waktu dan saat yang Kau berbicara buat setiap kami. Biar melalui firman-Mu boleh menerangi langkah dan hati kami. Firman-Mu boleh menciptakan terobosan dan memberikan nilai tambah untuk kami. Saat ini kami berdoa dan bersatu hati buat setiap pokok doa yang telah masuk dalam Impact Community Indonesia. Yang pertama, kami memohon kekuatan buat mereka yang telah menjadi korban penipuan. Kami juga berdoa buat keberhasilan penjualan rumah warisan orang tua. Kami juga berdoa buat pertobatan dari dosa yang telah mengikat. Kami juga berdoa buat kesembuhan dari COVID-19, tumor payudara, dan depresi. Kami berdoa buat kelancaran pembangunan gereja dan juga kelancaran skripsi. Kami juga berdoa buat kerinduan untuk membantu finansial keluarga. Setiap mereka yang saat ini dalam pergumulan, biar Tuhan bekerja dimanapun mereka berada. Penyediaan-Mu selalu ada. Kesembuhan selalu diberikan. Bahkan juga pertolongan-Mu yang ajaib tidak pernah beranjak dalam kehidupan mereka. Nyatakan pribadi-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang nyata. Demi nama Yesus, kami berucap syukur. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, salam damai sejahtera buat kita semua. Suatu kehormatan boleh kembali melayani Bapak Ibu pada ibadah hari ini. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada press report kesaksian yang telah masuk dalam Impact Community Indonesia. Jawaban-jawaban doa yang Tuhan telah kabulkan dan kesaksian ini sudah masuk. Yang pertama, dipulihkan dari trauma untuk tidak menikah sehingga akhirnya dapat menikah. Luar biasa. Yang kedua, berhasil masuk sekolah favorit. Yang ketiga, terwujudnya impian membangun rumah untuk orang tua. Mulia sekali. Yang keempat, diterimanya pengajuan judul tugas akhir. Sampai sekecil apapun, bahkan pergumulan yang besar, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia selalu menjawab doa orang percaya. Bagi Bapak Ibu yang telah mendapatkan jawaban doa, jangan sungkan-sungkan menghubungi kami, karena kesaksian Bapak Ibu dapat memberikan kekuatan buat yang mendengarkan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah. Saya beri khotbah dengan tema mengampuni tanpa batas. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerjaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mau melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, sebab hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap, mencekik kawannya itu, katanya, bayarlah hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka.
Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Pada waktu itu diceritakan datanglah Petrus kepada Yesus. Dan dia berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa?" Yesus tidak jawab, Petrus sendiri jawab. "Sampai 7 kali kah?" Yesus berkata, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Wow, pada waktu itu para rabi mengajarkan bahwa orang-orang Yahudi harus mampu mengampuni barang siapa yang bersalah kepadanya sampai 3 kali. Dan itu sudah menjadi tradisi budaya Yahudi mengampuni orang yang bersalah sampai 3 kali. Lalu Petrus datang kepada Yesus dan berusaha tampil murah hati. Dengan show off dan bangganya, "Aku sudah mengampuni sampai 7 kali loh Tuhan." 7 merupakan angka yang sempurna. Petrus mau menunjukkan bahwa dia lebih sempurna dari orang-orang Yahudi lainnya. Tetapi Yesus berkata kepada Petrus, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7, 490 kali. Yang berarti kita tidak boleh mengingat-ingat berapa banyak kali kita mengampuni orang. Jangan hitung-hitung ketika kita mengampuni orang. Kita harus selalu mengampuni orang yang sungguh-sungguh mau bertobat. Tidak peduli berapa kali mereka meminta kepada kita. Sikap ini dijelaskan dengan sebuah perumpamaan kerajaan sorga di mana ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada seorang raja. Dan hamba ini tidak mampu melunaskan hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta istri dan anaknya dan segala miliknya untuk membayar semua utang-utangnya. Maka sujudlah. Hamba itu menyembah dia. Katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutang-hutangnya. Tetapi ketika hamba itu baru saja keluar, ia bertemu dengan temannya yang berhutang cuma 100 dinar. Ia menangkap, mencekik kawannya itu, katanya, "Bayarlah hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon belas kasihan, "Sabarlah dahulu, hutangku akan kubayar kepadamu, kulunaskan." Tetapi ia menolak, menyerahkan kawannya itu dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat hal itu, kawan-kawan yang lain menjadi sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Di mana diceritakan ada seorang hamba yang berhutang kepada raja 10.000 talenta. Sedangkan temannya berhutang cuma 100 dinar. Jika kita asumsikan 1 dinar ada upah 1 hari orang bekerja sekitar 50.000. Sedangkan 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Maka utang hamba itu kepada sang raja dikonversikan kira-kira menjadi 3 triliun rupiah dengan 12 angka 0 di belakang 3. Sedangkan utang temannya itu cuma 100 dinar, sekitar 5 juta rupiah. Hamba yang utang kepada raja ini mau bekerja sampai seumur hidupnya pun tidak akan mampu untuk melunaskan utang-utangnya. Seandainya dia bekerja 1 hari 50.000 rupiah, karena upah pada waktu itu orang bekerja 50.000, upah 1 hari dikalikan 365 hari dalam 1 tahun. Itu dia kerja tiap hari, hari Sabtu Minggu nggak ada libur, bahkan hari raya pun tidak ada libur. Maka dia mendapatkan dalam 1 tahun income senilai 18.250.000. Kalikan saja coba dia mampu hidup 100 tahun. Biasa orang 70 tahun sudah pensiun. Tapi coba dikalikan 100 tahun, dia bekerja mampu, maka dia mendapatkan income sepanjang hidupnya selama 100 tahun senilai 1.825 juta rupiah. Sedangkan hamba ini punya utang 3 triliun. Berarti hamba ini untuk bisa bayar seluruh utangnya kepada tuannya, dia harus bekerja kira-kira selama 165.000 tahun.
Sesuatu yang mustahil orang bisa bekerja 165.000 tahun. Jadi seharusnya hamba ini sudah tahu tidak mungkin dia bisa bayar utang yang sebesar itu kepada tuannya. Seharusnya ketika dia berjumpa dengan teman yang cuma utang 5 juta rupiah, relakan saja, ampuni saja, berkati saja. Karena 5 juta nothing dengan pengampunan yang dia terima dari tuannya. Karena ketidakmauan untuk mengampuni ini berakibatkan dia dilaporkan oleh kawan-kawannya kepada raja. Dan berbuahkan penghukuman yang sangat berat. Perumpamaan ini menegaskan bahwa Allah akan menolak mengampuni orang yang tidak mau mengampuni sesamanya. Perumpamaan ini menggambarkan mahalnya pengampunan yang kita terima dari Bapa, dari Tuhan Yesus. Dosa kita terlampau jahat dan banyak, sehingga nyawa Yesus dikorbankan menggantikan dosa-dosa kita. Bahkan setelah kita hidup di dalam Tuhan, setiap kali kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan tetap mengampuni setiap jengkal dosa kita. Apalah arti kesalahan orang yang bersalah kepada kita dibandingkan dengan dosa-dosa yang kita lakukan kepada Tuhan? Orang yang sungguh menghayati pengampunan Allah wajib untuk meneruskan pengampunan kepada sesamanya. Karena kita sudah menerima kasih seluas lautan, bagikan kasih juga seluas lautan. Jangan sampai kita sudah menerima pengampunan seluas lautan, kita memberikan pengampunan secangkir gelas kepada orang di sebelah. Tidak adil sama sekali. Kita belajar di sini apa yang terjadi kalau kita tidak mau mengampuni orang bersalah kepada kita. Yang pertama, maka kita pun tidak akan diampuni oleh Bapa di surga. Itu sebabnya khotbah Yesus terbanyak. Salah satunya adalah mengampuni. Ada 3 khotbah Yesus terbanyak, ada 3 topik khotbah Yesus terbanyak. Yang pertama, berbicara soal kerajaan Allah. Yang kedua, bicara soal pengampunan. Yang ketiga, berbicara soal keuangan. Kalau topik pengampunan, sampai Yesus diurang berkali-kali, dikhotbahkan, diajarkan, bahkan diperagakan oleh Yesus berkali-kali. Berarti topik pengampunan sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Bahkan Yesus juga mengajarkan dalam doa Bapa kami kepada murid-murid dalam Matius pasal 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di ayat 14, lanjutkan dan 15 dalam Matius pasal 6. Yesus berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kita bisa melihat kata mengampuni di sini dalam bahasa asli itu release, melepas. Kata tidak mengampuni artinya to hold, menahan. Kita lihat mekanismenya. Pada waktu kita melepaskan pengampunan, maka surga akan melepaskan pengampunan. Tapi ketika kita menahan pengampunan, maka surga juga akan menahan pengampunan. Jika kita melepaskan anugerah, maka surga juga akan melepaskan anugerah. Tapi ketika kita nggak mampu melepaskan anugerah kepada orang bersalah, surga pun tidak akan melepaskan anugerah untuk kita. Sebenarnya raja dalam perumpamaan kerajaan surga ini ada seorang raja yang memiliki belas kasihan. Karena saat hambanya tidak mampu melunaskan hutang-hutangnya, raja itu hendak memerintahkan supaya hamba itu dijual beserta dengan anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang-hutangnya. Karena pada zaman Alkitab waktu itu, hukuman yang berat menanti bagi orang yang tidak mampu membayar hutang. Seorang yang meminjam uang dapat menangkap si peminjam yang tidak dapat bayar hutang dan memaksa dia dan keluarganya untuk bekerja sampai melunaskan hutangnya. Si peminjam juga bisa dijebloskan dalam penjara dan keluarga dapat dijual sebagai budak untuk membayar lunas utang-utangnya tersebut. Diharapkan bahwa si peminjam sementara di dalam penjara akan menjual tanah miliknya dan saudara-saudaranya akan membayar hutang-hutangnya. Jika tidak, si peminjam dapat mendekap dalam penjara seumur hidup. Ketika mendengar hukuman yang berat itu, maka sujudlah hamba yang hutang kepada sang raja dan berkata, sabarlah dahulu, Tuanku, utangku akan kulunaskan. Maka tergeraklah hati raja oleh belas kasihan kepada hamba itu sehingga dia dibebaskan dan dihapuskan hutang-hutangnya. Baru saja dia diampuni, dia keluar dari istana raja, dia ketemu dengan temannya yang hutang cuma 100 dinar.
Ia menangkapnya, mencekik kawannya, katanya bayarlah hutangmu. Maka temannya memohon belas kasihan sambil sujud dan berkata, sabarlah dahulu, hutangku akan kubayar lunas. Tetapi ia menolak dan bahkan menyerahkan kawannya ke dalam penjara. Melihat hal itu, kawan-kawannya menjadi sangat sedih, lalu menyampaikan perkara tersebut kepada Tuhan mereka. Maka marahlah tuannya itu, menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Maka Yesus berkata kepada murid-murid, Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga kepada kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi mengampuni itu harus dengan segenap hati. Mengampuni segenap hati, mengampuni bukan cuma sebatas di perkataan, tapi mengampuni harus disertai dengan perbuatan. Karena mengampuni dengan perkataan cuma 50% pengampunan, baru separuh perjalanan. Tapi mengampuni disertai dengan perbuatan, itu namanya 100% pengampunan. Buat apa kita memiliki pangkat tinggi, wajah cakep, gelar banyak, harta berlimpah di bumi, tapi jiwa kita binasa? Semua pencapaian kita menjadi sia-sia kalau kita sendiri tidak diterima oleh Bapa di surga. Itu sebabnya kalau kita berbuat baik, berbuat baiklah dengan segenap hati. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, orang yang tidak bertuhan juga bisa lakukan itu. Itu sebab firman Tuhan berkata, kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Artinya gini, belajarlah untuk memberkati, mengampuni, mengasihi kepada orang yang tidak mampu mengasihi kita. Kalau kita mengasihi kepada orang yang mampu mengasihi kita, teroris, orang berdosa bisa lakukan. Tapi ketika kita mampu untuk mengasihi orang yang tidak mampu mengasihi kita, itulah kasih yang sejati. Yang kedua, apa yang terjadi kalau kita tidak mampu mengampuni kesalahan orang? Markus pasal 11 ayat 25 dalam bahasa Indonesia masa kini, dan kalau kalian berdoa tetapi hatimu tidak senang terhadap seseorang, ampunilah orang itu dahulu, supaya Bapamu di surga juga akan mengampuni dosa-dosamu. Doa ada sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Tapi kalau Anda berdoa kepada Tuhan, masih ada ganjalan kepada orang lain, masih ada rasa tidak senang sama orang lain, maka yang terjadi, doamu akan buntu, doamu akan tersumbat. Kenapa langit berubah di tembaga, tanah berubah di besi? Apa yang kita doakan dapat ada hasil, apa yang kita kerjakan dapat ada hasil. Karena kalau kita berdoa, kalau kita bekerja, selalu masih ada ganjalan, masih ada rasa tidak senang sama orang lain. Nah, itu sebab di sini penting, jangan sampai doa kita terhalang, jangan sampai apa yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Pastikan firman Tuhan hari ini mengajarkan, ampuni dulu orang yang bersalah kepadamu sebelum kau bekerja. Ampuni dulu orang yang bersalah kepadamu sebelum engkau berdoa. Bahkan ayat sebelum dalam perumpamaan tentang kerajaan surga mengenai pengampunan, dalam Matius pasal 18 ayat 19 diceritakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Wow. Jika 2-3 orang, gak perlu banyak-banyak, sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka dikabulkan oleh Bapakku di surga. Kata sepakat artinya simfoni, harmonis, bersama, kompak, setuju. Jadi jika visimu yang dari Tuhan ingin tergapai, sepakatlah dengan Tuhanmu. Lakukan firman-Nya. Bagaimana Tuhan mau berkati kalau dia tidak berkenan sama kita? Bagaimana Tuhan mau tolong kalau dia sama sekali tidak cocok, gak suka sama kita? Bagaimana Tuhan mau bekerja kalau dia sendiri gak berkenan sama kita? Pastikan kita jadi orang yang berkenan sama Tuhan, yaitu dengan belajar mengampuni orang-orang yang melukai kita. Berat, I know. Tapi saya kasih tahu, ketika Anda belajar mengampuni orang, maka Anda bukan menyembuhkan orang itu saja, Anda menyembuhkan hatimu sendiri. Kalau Anda mau hidup dalam sukacita, belajar mengampuni. Karena 1 menit Anda menyimpan baik, 1 menit Anda kehilangan nama sejahtera.
1 tahun Anda menyimpan dengki, 1 tahun Anda kehilangan damai sejahtera. 10 tahun Anda menyimpan pahit, kebencian, kedengkian, maka 10 tahun Anda kehilangan sukacita. Penting di sini untuk kita mendapatkan sukacita dalam hari-hari yang sekarang kita jalani. Karena kondisi seperti ini ada kondisi yang tidak mudah. Caranya untuk kita bisa memiliki hati yang penuh dengan sukacita, belajarlah untuk melepaskan kasih. Jika doa keluargamu ingin dijawab, sepakatlah dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu. Karena ketika kita melukai mereka, maka doa kita terhalang. Jika target perusahaanmu ingin tercapai, sepakatlah dengan pemimpinmu, dengan karyawanmu, dengan rekan sekerjamu. Bisa saling bahu-membahu, tidak saling sikut-sikutan, tidak iri-irian, tidak saling menjelekan satu sama lain. Belajar juga untuk jangan merugikan customer, karena kalau Anda merugikan customer maka Anda kehilangan kepercayaan. Saya belajar sama istri untuk selalu sehati, sepakat supaya doa kita terjawab. Itu sebabnya biasanya setelah tiap kali akhir tahun, saya bersama istri berdoa meminta visi Tuhan untuk tahun yang baru bagi keluarga kami, bagi pelayanan kami. Dan yang menarik, selama kami sehati, tidak ada visi dan doa yang tertunda. Bahkan, setiap kali kita mulai masuk bulan Oktober, seperti bulan-bulan begini, visi kita mulai tergenapi. Doa-doa kita mulai terpenuhi. Tapi begitu saya mau sesuatu, istri saya tidak setuju, atau sebaliknya istri saya berdoa untuk sesuatu, saya tidak sehati, biasanya doa kita tidak dijawab oleh Bapa di surga. Itu sebabnya kami pastikan bahwa setiap hari hati kami ini betul-betul tidak saling melukai, hati kami ini beres. Makanya kalau ada kemarahan, jangan sampai matahari terbenam, jangan sampai dibawa sampai besok-besoknya, dibereskan supaya doa kita tidak terhalang. Yang ketiga, apa yang terjadi jika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Keadaan kita akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Orang yang pahit, orang yang gak mengampuni, itu hidupnya jauh dari kasih karunia Tuhan, hidupnya jauh dari anugerah Tuhan. Dan orang yang pahit, yang jauh daripada kasih karunia Tuhan atau hadirat Tuhan ataupun anugerah Tuhan, maka akan tumbuh atau lahir 2 anak kembar. Yang pertama yaitu kerusuhan, dan yang kedua kecemaran. Kerusuhan tuh bicara troublemaker. Orang tuh kalau rusuh, masalah kecil jadi besar. Orang kalau bikin rusuh, masalah besar jadi bikin kompleks. Harusnya kita itu jangan jadi troublemaker, tapi jadi peacemaker. Masalah besar diberesin, masalah kecil diselesaikan. Tapi kalau kita punya pahit, maka yang terjadi kemanapun kita berada, baik di tempat pekerjaan, apapun yang kita bangun, maupun di rumah tangga kita, selalu bikin kekacauan. Dan yang kedua, orang yang punya akar pahit jauh daripada anugerah Tuhan, maka dia akan melahirkan kecemaran, kenajisan. Orang itu terikat dengan dosa. Kenapa seringkali kita jatuh bangun dalam dosa yang sama? Karena kita punya hati dah suci. Karena dari hati terpancar kehidupan. Hatimu suci, hidupmu suci. Hatimu najis, maka hidupmu najis. Kita belajar sama seekor lebah. Lebah ini, dia punya sengat di bagian belakangnya. Tapi ketika dia menyengat orang, maka orang tersebut jadi bengkak, jadi memar, jadi panas. Tapi setelah dia menyengat, sengatannya patah, kemudian dia terbang sebentar dan dia mati. Jadi lebah menyakiti orang untuk bunuh diri. Tapi orang yang disengat, begitu diobati sembuh. Satu gambaran. Kalau kita seperti lebah, kemanapun jadi troublemaker, selalu melukai banyak orang, selalu susah untuk mengampuni, selalu bikin kekacauan bagi sekitar, maka yang terjadi, memang orang yang kamu lukai, dia memar, dia sakit. Tapi begitu dia mengampuni, maka yang terjadi, memar dia sembuh, sakitnya pulih. Tapi Anda yang melukai, maka keadaan Anda tidak akan lebih baik dari semula. Apapun yang Anda kerjakan, tidak ada kehidupan. Bangun keluarga, gak ada kehidupan.
bangun bisnis gak ada kehidupan, bangun pelayanan gak ada kehidupan, bangun bahkan pekerjaan pun, melakukan segala sesuatu tidak ada kehidupan. Kenapa? Karena Anda selalu membawa hawa kematian. Perhatikan di dalam Alkitab, semua orang berhasil adalah orang yang berhasil mengampuni. Perhatikan dalam Alkitab, semua orang-orang gagal dalam Alkitab adalah orang-orang gagal mengampuni. Orang yang berhasil adalah orang berhasil mengampuni. Tapi orang gagal ada orang yang gagal mengampuni. Jadi basic untuk kita berhasil, untuk kita berkemenangan, belajarlah untuk mengampuni. Lihat Yusuf, dari sumur kering, pasar budak, ujian kesucian, penjara, karena dia berhasil mengampuni kakak-kakaknya. Dia berhasil mengampuni keluarga Potifar. Dia berhasil mengampuni orang yang melupakan dia, akhirnya mengantarnya kepada takhta. Lihat Yesus, walaupun dilukai, disakiti, dianiaya, bahkan dibunuh. Yang menarik, tidak ada perkataan sia-sia yang keluar dari mulut bibir Yesus, melainkan perkataan agung dan mulia. Bapa, ampuni mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Maka memang waktu itu Yesus sempat mati, tapi nggak lama dia di hari ketiga hidup. Satu gambaran ketika kita mengampuni, mungkin kelihatannya seperti kita ada di bawah, tapi nggak lama Tuhan angkat ke atas. Memang kelihatannya sepertinya tidak ada jalan, tapi sementara itu Tuhan akan bikin jalan yang baru. Yang percaya katakan amin. Jadi kita belajar di sini. Apa yang terjadi kalau kita nggak mengampuni? Yang pertama, maka kita pun tidak akan diampuni. Yang kedua, doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Dan yang ketiga, keadaan kita akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Pastikan kita mengampuni. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan menolong kami. Sehingga hari ini kami belajar bahwa kami telah menerima pengampunan yang penuh, yang besar, yang total dari Engkau. Maka kami juga punya kemampuan untuk mengampuni orang bersalah kepada kami. Saya mau tantang buat setiap saudara di tempat ini, di mana masih ada ganjalan, masih ada kekecewaan sama orang lain. Mari ikutin doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, aku datang kembali kepadamu. Saat ini mengambil keputusan untuk mengampuni. Sebutkan nama orang yang di mana engkau terluka. Katakan, Bapa, aku mengambil keputusan untuk mengasihi. Sebutkan nama orang di mana engkau terluka. Katakan, Tuhan, aku memberkati. Sebutkan nama orang di mana engkau terluka, di mana engkau kecewa. Di dalam nama Yesus. Bagianku sudah kami lakukan, yaitu mengampuni. Sekarang bagianmu Tuhan menyembuhkan, mengobati, memulihkan hati kami menjadi hati yang baru. Sehingga keadaan kami boleh menjadi lebih baik. Berjalan from glory to glory, success to success, victory to victorious. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kita juga bisa mempersiapkan roti. Kalau tidak ada roti, bisa diganti dengan biskuit. Kita juga bisa persiapkan anggur. Kalau tidak ada anggur, kita bisa ganti dengan sirup atau teh. Mari sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita berdoa bersama-sama dengan iman. Kita ucapkan dengan mulut kita, katakan, Tuhan Yesus, Engkau Tuhanku dan Juru Selamatku. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami akibat perbuatan, ucapan, dan pikiranku. Layakkan diriku untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Saya bacakan satu firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mencah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi dan kita berdoa bersama-sama dan kita ucapkan dengan mulut kita. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menebus kami dan membawa kami pada terang-Mu yang ajaib, yang menjadikan kami warga kerajaan Allah dan berhak menerima segala janji dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh-Mu yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku. Katakan, hidupku
keluargaku, perkataanku, dan masa depanku diperbaharui. Aku dibebaskan dari segala malapetaka dan mara bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang terpecah. Mari kita makan bersama-sama dengan ucapan syukur, katakan dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita angkat cawan perjanjian ini tinggi-tinggi, dan dengan iman kita berdoa dan ucapkan dengan mulut kita, katakan, terima kasih Tuhan Yesus atas penebusanmu di atas kayu salib. Aku dan keluargaku dilepaskan dari segala kutuk. Terima kasih Tuhan Yesus buat darahmu yang tertumpah. Bilur-bilurmu menyembuhkanku dari berbagai macam sakit penyakit akibat dosa, virus, kuman, bakteri, dan serangan roh jahat. Katakan, aku tidak terkena kanker, tumor, leukemia, pendarahan. Aku tidak terkena stroke, dirawat di ruang ICU. Jantungku, paru-paruku, ginjalku, liverku, lambungku, semuanya sehat. Segala kelemahan tubuhku, penderitaanku, semua sakit penyakitku sudah diselesaikan di atas kayu salib. Katakan, kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Hipnotis, santet, tenung, guna-guna tidak dapat mengenaiku. Hidupku dipagari Tuhan. Hidupku berkelimpahan. Aku tidak kekurangan. Setiap hari aku berjalan dalam mujizat Tuhan, mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan. Di dalam nama Yesus, inilah darah Kristus yang tertumpah. Kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk tubuhmu dan darahmu yang membuat kami menjadi manunggal, sehingga Kristus semakin nampak, semakin bertambah-tambah, dan manusiawi kami semakin berkurang-kurang. Kami hidup boleh terus memasyurkan Tuhan melalui perbuatan, perkataan, dan bahkan lewat perbuatan dan juga kesetiaan dan kasih kami. Terima kasih Tuhan Yesus lewat darah-Mu yang membawa pembaharuan dan terobosan dalam hari-hari yang kami lewati. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Saya percaya bahwa Anda sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa untuk kembali bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia hari Sabtu depan tanggal 17 Oktober jam 18 waktu Indonesia Barat, dan hari Minggu tanggal 18 Oktober jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Praise and Worship minggu depan akan dilayani oleh Michael Panjaitan. Setulus hati mengucapkan terima kasih buat kesetiaan Anda dalam mengikuti ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin ikut menabur dalam pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan dan juga Impact Community Indonesia, Anda dapat menabur melalui nomor rekening di layar kaca Anda. Dan bagi Anda yang ingin melakukan donasi dengan QR Code, Anda dapat melakukannya sekarang. Anda tahu bahwa setiap donasi yang Anda salurkan melalui pembelian merchandise 100% dari keuntungannya untuk memberi makan 5.000 anak di seluruh Indonesia. Jaket terbaru dari Batik Tangan Pengharapan seperti yang saya kenakan hari ini merupakan produk terbaru, dan juga tersedia kaos-kaos beli 2 gratis 1. Beli 2 kaos gratis 1 khusus untuk beberapa produk. Anda bisa lihat di Instagram Positif by YTP dan juga Batik Tangan Pengharapan. Ikuti terus online stores kami di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee dengan kata kunci Tangan Pengharapan. Tuhan memberkati setiap taburan Anda. Mari kita persiapkan hati untuk menutup ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang selalu tersedia bagi setiap kami, yang selalu setia menemani kami melewati setiap masa-masa sulit yang kami harus hadapi di depan kami. Tuhan, bahkan di tengah-tengah kerisauan, kebimbangan, dan ketidakmengertian kami tentang apa yang ada di depan kami tetap berpegang teguh kepada firman-Mu dan percaya bahwa Engkau ada dan bersama dengan kami.
Kami percaya bahwa di dalam segala sesuatu Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Berkatilah umat-Mu dalam apa saja yang mereka kerjakan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang bekerja. Jadikanlah orang-orang yang excellent, berintegritas, bisa dipercaya. Berikan kekreativitasan dalam bekerja supaya muncul ide-ide baru yang terus mereka bisa kembangkan sehingga hidup mereka semakin berharga Tuhan. Berkati Tuhan setiap kerja keras mereka, juga berkati setiap usaha anak-anak-Mu. Tuhan tolong supaya mereka mampu melewati masa-masa sulit ini, khususnya bagi para pengusaha yang bisnisnya terdampak oleh COVID-19. Anugerah-Mu menolong mereka, memberi mereka hikmat bagaimana mereka harus melewati semua. Kami percaya Tuhan buka jalan, berikan ide-ide bisnis yang baru. Bahkan Tuhan pertemukan dengan buyer-buyer yang baru Tuhan. Kami percaya bahwa penyediaan itu datang dari Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sakit. Kami percaya bilut-bilut kuasa darah-Mu Tuhan menyembuhkan sakit kami. Kami percaya Tuhan gak pernah meninggalkan kami bahkan di tempat tidur kami. Bapa berkati setiap pernikahan biar selalu harmonis, dijagai Tuhan. Agar pasangan selalu setia kepada pasangannya, agar kami boleh terus komitmen kepada janji nikah kami masing-masing. Berkati anak-anak-Mu yang membutuhkan pasangan hidup. Percaya Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik, tepat pada waktu Tuhan. Biar setiap anak-anak muda boleh terus mengupgrade diri mereka, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, karena orang-orang yang hidup dalam kebenaran pasti dibela Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak kami juga, biarlah mereka senantiasa tumbuh besar dalam takut akan Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas anak-anak kami, dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat dalam hidup mereka. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau sehingga apa saja engkau kerjakan Tuhan membuat-Mu berhasil. Kemana saja engkau pergi Tuhan membuat-Mu beruntung. Kiranya hidup-Mu menjadi berkat kemanapun engkau pergi. Diberkatilah keluarga-Mu, anak-anak-Mu, pasangan-Mu, dan apa saja yang engkau rindukan dalam hatimu. Tuhan memberkati-Mu. Demi nama Yesus. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Have a blessed week. Stay safe. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang hebat. Dia layak untuk terima pujian umatnya. Oh yeah. My God, He's greater than my grief. He's greater than my fear. He's greater than my sorrow. Sing out your love. Your love is the only love I need. Is the only love I seek. Is the only love I long for. Singing Jesus Christ. Jesus Christ, you are the Son of God. Thank you, you died for me. You died for me so I can be alive. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan. Yesus yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Katakan, ku berseru kudus. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan. Yesus yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Yeay. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Raja mulia, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Amin. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Oh. Pandemi COVID-19 sejenak mengubah, bahkan menghentikan aktivitas yang biasa kita lakukan sehari-hari. Sebagian besar dari kita harus bekerja dari rumah, tapi tidak bagi mereka yang penghasilannya bergantung dari aktivitas harian. Ya, selama COVID ini, setelahnya
dampaknya pengaruhnya besar sekali. Bagi saya, bagi pedagang orang kecil-kecil itu dampaknya besar sekali. Karena apa? Ya mungkin orang-orang nggak ada kerjaan, nggak ada ini, jadi uang kan kurang kerjaan, jadi nggak ada bayaran, nggak ada ini, untuk jajan aja susah gitu. Terus kan kayak penghasilan kita dari selama COVID itu sebenarnya nyimpen 1 juta aja nggak bakalan biji, nggak cukup buat makan aja. Terus terang kalau pedagang ini ya pendapatan semuanya dapat 300.000, itu belum diambil modal, belum diambil apa gitu. Tapi sebelum COVID kita ya alhamdulillah itu masih dapat 1 juta ibarat pendapatan itu. Paling sebesarnya 700 itu masih dapat. Ini PSBB yang kedua ini tambah. Yang kedua ini lebih parah, lebih pahit. Ya gimana ya, corona begini, aduh susah segalanya. Susah, ngapa-ngapain nggak bisa gitu. Kalau bisa sih cepet normal lagi gitu aja mintanya. Soalnya kan dampak corona ini cari kerja tuh susah. Suami juga nggak kerja, jadi buka usaha kecil-kecilan. Ya waktu pertama lockdown bener-bener susah, belum ada bantuan ya. Pas mau normal baru didapat bantuan. Ini kemarin agak normal, udah kan ada katanya pembukaan kerja, akhirnya kan tutup lagi, warungan sepi, terus kita buat bayar kontrakan, minjem sini minjem sana buat bayar kontrakan. Terus ya gimana ya, susah lah kalau diceritain mah sedih. Sedih gitu, mau pulang kamu kemarin aja maksain. Sebenarnya sama PSBB dilarang, tapi kan saya mohon daripada saya di Jakarta nggak makan gitu, mendingan pulang. Meski di saat kondisi yang sulit, seberat apapun situasi yang melanda saat ini, kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Pada minggu yang ke-33 ini, tim peduli sesama telah menyalurkan 450 makanan siap saji, 887 paket sembako, dan dana tunai kepada 17 kepala keluarga yang membutuhkan. Total bantuan yang telah disalurkan sebanyak 3.992 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 9.783 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 23.147 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.330 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 111 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Lojo Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Dari Salamayang, suku Lauje, Sulawesi Tengah, kami sedang menuju ke rumah beberapa anak murid kami untuk datang membawa beras yang telah didonasikan oleh Tangan Pengharapan. Dan saat ini kami sedang berada di rumah Bapak Pando. Kami dari Salamayang, keluarga Bapak Pando dan anak-anak murid yang ada di sini mengucapkan terima kasih kepada Tangan Pengharapan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Hidup bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan juga berbagi. Berbagi dengan orang lain adalah bentuk terbaik mensyukuri apa yang telah kita dapatkan.
Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.